siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal UTS Fisika Dasar 1. Sebelum saya jelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lydia Ramawati dengan NIM F1051211029 dari kelas IA2 Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian praktikum Fisika Dasar 1. Dan pada pembahasan ini saya mengambil dua soal, yaitu soal nomor 1 dan soal nomor 5. Langsung saja pada soal UTS-nya. Oke, untuk soal yang pertama ini berkaitan dengan soal vektor, materi tentang vektor. Di soal ada sebuah mobil bergerak 3 km 30 derajat ke utara dari timur, kemudian bergerak 5 km 30 derajat ke barat dari utara. Setelah itu bergerak 4 km ke selatan. Tentukanlah perpindahan mobil tersebut. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, alangkah baiknya kita menjawabnya secara terstruktur dengan menuliskan apa-apa yang diketahui, apa yang menjadi pertanyaan, kemudian baru kita jawab. Dari soal ini, kita ketahui bahwa SA, jarak perpindahan mobil, yaitu 3 km dengan theta 30 derajat ke utara dari timur. Kemudian SB, yaitu 5 km dengan theta B 30 derajat ke barat dari utara. Dan SC 4 km ke selatan. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah kita diminta untuk menentukan perpindahan mobil tersebut. Setelah itu kita jawab. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, sebaiknya kita juga menampilkan sketsa atau mensketsakan pergerakan perpindahan mobil tersebut. Di sini saya tampilkan. Saya sudah membuat sketsa dari perpindahan mobil tersebut secara keseluruhan. Ini untuk perpindahan pada jarak A tadi 3 km ke utara dari timur. Kemudian pada jarak B yaitu 5 km dengan sudut 30 derajat ke barat dari utara. Oke, jadi seperti ini. Ke barat dari utara. Dan untuk perpindahan pada C 4 km ke selatan. Dari sketsa ini kita lihat terdapat 3 vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, di sini kita bisa menghitung komponen pada vektor A, pada vektor B, kemudian pada vektor C. Oke, untuk vektor A, yaitu vektor A terhadap sumbu X. Oke, vektor A ini bernilai positif karena berada pada posisi kanan atau pada arah timur. Jadi kita menggunakan nilai yang positif dan terhadap sumbu X di sini. Dia menginjak atau mendekati sumbu X. Kita menggunakan cos 30 derajat. Kita masukkan saja nilainya, yaitu 3 km dengan nilai cos 30 derajat yaitu 0,86. Dapatlah hasilnya yaitu 2,58 km. Itu untuk vektor A pada sumbu Y. Itu vektor A pada sumbu X.
Selanjutnya, vektor A pada sumbu Y masih bernilai positif karena berada pada sisi kanan. Kita masukkan yaitu A sin 30 derajat. Kenapa sin? Karena di sini sudut yang berhadapan dengan 30 derajat. Untuk ke arah vertikal, sumbu Y ke arah vertikal, jadi menggunakan sin 30 derajat. Dan di sini sudutnya berhadapan, jadi kita menggunakan sin 30 derajat. Oke, masukkan saja nilainya yaitu 3 km dikali 0,5. Sin dari 30 derajat yaitu 0,5, dapatlah hasilnya itu 1,5 km. Selanjutnya pada vektor B sama juga, yaitu nilai B terhadap sumbu X yaitu min sin 30 derajat. Kita masukkan saja nilainya, min 5 km dikali 0,5. Sin 30 0,5 dikalikan dengan min 5, dapatlah min 2,5 km. Dan vektor B terhadap sumbu Y, nilainya yaitu B cos 30 derajat. 5 km dikali 0,86, dapatlah hasilnya 4,3 km. Kemudian lanjut lagi pada vektor C, perhitungannya sama, yaitu vektor C terhadap sumbu X bernilai 0. Kemudian vektor C terhadap sumbu Y bernilai min 4 km. Di sini bernilai min dikarenakan atau bernilai negatif dikarenakan berada pada sisi kiri atau pada arah barat. Setelah kita menghitung masing-masing komponen vektor A, B, dan C, kita jumlahkan masing-masing komponen yang ada, yaitu pada komponen X dengan SX sama dengan AX ditambah BX ditambah CX. Tadi sudah kita dapatkan nilai AX yaitu 2,58 km ditambah BX nya min 2,5 km dan CX nya 0 km. Dapatlah hasilnya yaitu 0,08 km. Selanjutnya pada komponen Y. Oke, pada komponen Y tadi sudah kita dapatkan nilai AY, BY, dan CY nya. Sama seperti tadi, masukkan nilai yang sudah didapatkan, yaitu nilai AY nya 1,5 km ditambah 4,3 km ditambah min 4 km. Dapatlah hasilnya yaitu 1,8 km untuk komponen Y, dan untuk komponen X tadi 0,8 km. Next, yang akan menjadi pertanyaan di sini adalah kita diminta untuk mencari perpindahannya. Oke, di sini kita menggunakan persamaan S sama dengan akar SX kuadrat ditambah SY kuadrat. Langsung masukkan saja akar dari SX tadi sudah kita dapatkan yaitu 0,08 km, kita masukkan ditambah dengan 1,8 km nilai SY kuadrat tadi. Lalu dapatlah hasilnya, setelah kita hitung-hitung, dapatlah hasilnya yaitu 1,8 km. Oke, di sini menurut saya di dalam fisika sangat penting bagi kita untuk memperhatikan satuan. Jadi jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Dan untuk menentukan arah perpindahannya, kita bisa menggunakan tangen theta, yaitu SY sama dengan SX
1,8, SY-nya tadi 1,8, dan SX-nya 0,08. Dapatlah tangan tetanya 22,5. Dan ARC tan theta atau ARC tan 22,5 setara dengan 87,4552 derajat. Untuk mencari ARC tan theta ini, kita bisa menggunakan kalkulator saintifik. Jika tidak ada kalkulator saintifik, bisa menggunakan aplikasi. Bisa dicari di Google Play Store ataupun bisa melalui Google. Terdapat kalkulator saintifik online. Oke, selanjutnya tetanya, untuk mencari teta, dapatlah 180 derajat dikurang 87,4552 derajat. Teta sama dengan 92,5448 derajat atau sama juga dengan 92,5 derajat dan terdapat pada kuadran kedua. Jadi inilah dia perpindahannya dan arah perpindahannya. Bisa kita simpulkan, jadi perpindahan yang dialami mobil tersebut yaitu sebesar 1,8 km sebesar 87,4552 derajat dari barat ke utara. Dari barat ke utara. Ini sama juga dengan posisinya berada pada kuadran kedua. Di sini adalah perpindahannya, perpindahan mobil yang terjadi, yaitu di sini yang saya kasih garis merah. Jadi seperti inilah untuk menyelesaikan soal materi vektor yang diberikan pada UTS tadi. Baik, itu dia tadi soal pembahasan nomor 1. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 5. Soalnya di sini yaitu sebuah balok bermasa 0,5 kg menuruni bidang miring dengan tinggi 1,8 meter yang licin. Kemudian balok terus bergerak pada lantai mendatar yang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,3 dan berhenti sejauh X. Oke, di sini berhenti sejauh X. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan panjang X tersebut. Oke, kita diminta untuk menentukan ini. Sama seperti penjelasan sebelumnya, untuk menyelesaikan soal alangkah baiknya kita menuliskan apa-apa yang diketahui dari soal, apa yang menjadi pertanyaan, dan setelah itu baru kita jawab. Oke, dari soal ini kita bisa lihat yang diketahui adalah massa, yaitu massa benda 0,5 kg, kemudian ketinggiannya 1,8 meter. Habis itu koefisien gesek kinetis 0,3 dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Dan kita diminta untuk menentukan panjang X. Oke, panjang X ini bisa juga kita artikan sebagai jarak. Untuk memudahkan kita, sebaiknya kita gambarkan sketsa. Di sini saya menggambarkan sketsanya seperti ini. Saya kasih keterangan titik A, kemudian titik B, dan titik C. Dengan ketinggian 1,8 meter, sudut theta, dan kecepatannya ke arah kanan. Oke, dari titik AB ini kita ketahui di sini bidang miringnya licin. Jadi balok akan mulus turun dari titik A ke titik B. Kemudian pada titik B ke titik C ini kita ketahui bidangnya lantai mendatar ini bidangnya kasar. Sehingga dari titik B ke titik C ini terdapatlah koefisien gesek kinetisnya yaitu 0,3. Oke, kita selesaikan satu persatu, yaitu
dari titik A ke titik B, dari titik A ini ke titik B ini. Kita selesaikan menggunakan rumus EMA sama dengan EMB atau menggunakan rumus energi mekanik, yang dimana energi mekanik pada titik A ini sama dengan energi mekanik pada titik B. Kita uraikan. Untuk EMA yaitu EPA ditambah EKA, dan untuk EMB sama dengan EPB ditambah EKB. Untuk EPA di sini kita uraikan lagi menjadi M dikali G dikali HA ditambah EKA. EKA di sini bernilai 0. Kemudian EPB, EP di titik B ini bernilai 0 ditambah dengan setengah dikali M dikali VB kuadrat. Dari rumus inilah kita akan mendapatkan kecepatan di titik B. Oke, kita masukkan nilainya. Nilai massa yaitu 0,5 kg dikali gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dikali H yaitu 1,8 meter ditambah 0 sama dengan 0 ditambah setengah dikali 0,5 kg dan dikali VB kuadrat. VB kuadrat disinilah yang akan kita cari. Oke, dapat lagi kita hitung hasilnya 9 kg meter kuadrat dikali 9 kg meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan setengah dikali 0,5 kg dikali VB kuadrat. Dapatlah 18 kg meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan 0,5 dikali VB. Untuk memudahkan perhitungan, di sini saya tukarkan posisinya menjadi 0,5 kg dikali VB kuadrat sama dengan 18 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Di sini saya pindahkan posisinya agar memudahkan saya untuk mencari VB kuadratnya. Oke, kita masukkan lagi dan kita hitung-hitung. Kita dapatkanlah nilai VB-nya yaitu 6 meter per sekon. Nilai VB-nya, VB kecepatan di titik B. Kemudian pada lantai mendatar ini, balok akan bergerak dari titik B ke titik C, yang dimana pada titik B ke titik C, balok yang menuju dari titik B ke titik C ini akan mengalami perubahan energi. Energi apa? Dari titik B ke titik C ini, balok akan mengalami perubahan energi kinetis karena berkaitan dengan kecepatan. Jadi, dari titik B ke titik C ini kita bisa menggunakan rumus teorema konsep usaha energi bahwa W sama dengan delta EK. Kenapa EK tadi di sini? Karena pada titik B ke titik C ini balok mengalami perubahan kecepatan. Energi yang berkaitan dengan kecepatan yaitu energi kinetik. Selanjutnya kita uraikan. W sama dengan EKC dikurang EKB. Kemudian W di sini bernilai negatif. Kenapa W bernilai negatif? Karena dari titik B ke titik C ini, balok mengalami perpindahan ke kanan. Maka dari itu gaya geseknya akan mengarah ke kiri. Dan berarti gaya gesek di sini, usaha di sini bernilai negatif. Kemudian kita kalikan dengan S sama dengan EK di titik C di sini bernilai 0 karena di sini balok berhenti sehingga kecepatannya bernilai 0. Dikurang dengan EKB-nya yaitu setengah dikali M dikali VB kuadrat. Kita uraikan lagi. FGK-nya atau gaya gesek kinetisnya min μK dikali M
dikali G dikali S sama dengan setengah dikali M dikali VB kuadrat. Kita masukkanlah angka-angka tadi, yaitu mu K-nya bernilai 0,3, jadi min 0,3 dikali masanya 0,5 kg dikali gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dikali S. S di sini adalah yang kita cari, jarak ini. Kemudian sama dengan min setengah dikali 0,5 dikali 6 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa VB di sini harus dikuadratkan. Kemudian kita masukkan angkanya, kita hitung. Bisa kita dapatkanlah nilai S-nya yaitu 6 meter. Nilai S ini dari titik B ke titik C ini atau panjang X ini bernilai 6 meter. Jadi panjang X ataupun S yang dialami balok tersebut yaitu 6 meter. Jadi seperti itulah penyelesaian untuk soal seperti ini. Baiklah, itu dia pembahasan soal UTS nomor 1 dan nomor 5 dari saya. Saya Lydia Rahmawati dengan NIM F1051211029 dari kelas IA2 Pendidikan Fisika. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan ataupun terjadi kekeliruan dalam penyelesaian soal ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.